Hai Tribuners semuanya, senang sekali Tribuners dapat kembali berjumpa dan juga menyapa Tribuners semuanya bersama dengan saya Ruth Naftalusyani. Nah saat ini Tribuners, semoga teman-teman semuanya yang menyaksikan Tribun topik kali ini bisa sehat semuanya pastinya, kemudian juga bahagia dan dilancarkan untuk semua aktivitasnya. Nah seperti biasanya nih Tribuners, di Tribun Topik pastinya kita menghadirkan narasumber yang luar biasa, keren banget dan inspiratif juga pastinya, dan sudah hadir langsung di studio Tribun Jateng ini Tribuners ada Bapak Masruhan Samsuri, beliau selaku Ketua DPW P3 Jawa Tengah. Halo Bapak, Assalamualaikum. Halo Ruth, ya. Waalaikumsalam. Tribuners. Oke, sehat ya Pak? Sehat selalu. Sehat selalu. Semangat ya Pak ya? Semangat. Semangat. Ya. Oke. Nah ini terima kasih banyak Bapak untuk waktunya sudah berkenan untuk hadir di studio Tribun Jateng. Kita ngobrol-ngobrol ya Pak, boleh ya Pak ya, terkait dengan P3 nih. Nah mungkin Bapak mau menyapa Tribuners terlebih dahulu, silakan Bapak. Para Tribuners dimanapun Anda berada, saya senang sekali bisa jumpa kalian semua, ditemani oleh Ruth yang menyenangkan. Oke, amin. Oke. Nah ini kita ngobrol-ngobrol ya Pak ya seputar P3. Ini kemarin juga saya mau mengucapkan selamat dulu nih Pak ulang tahun atau hari lahirnya P3 ya Pak ya, yang ke-50 tahun ya Pak. Oh iya, Januari kemarin ya, Januari tanggal kemarin. 5. Betul, tanggal 5 ya Pak ya. Nah ini pasti kesibukannya semakin ini ya Pak ya, padat nih karena nanti awal tahun di 2024 mendatang ini seperti yang Tribuners pastinya juga sudah tahu ada yang namanya pemilu ya Pak ya. Tepatnya tanggal 14 Februari 2024. Nah mungkin kalau dari Pak Masruhan sendiri akhir-akhir ini kesibukannya apa nih Bapak? Iya, dalam rangka mengisi peringatan 50 tahun. Jadi setengah abad ya. Iya, setengah abad betul. Usia P3 kita banyak sekali kegiatan. Itu mulai dari malah sebelum tanggal 5 gitu. Jadi sebelum tanggal 5 Januari sudah ada beberapa kegiatan sampai mungkin nanti menjelang pemilu. Sampai di Januari tahun depan lagi gitu kan. Ini selalu ada kegiatan lebih-lebih karena ini juga menghadapi pemilu di 24 nanti. Jadi double ini, semangatnya double, semangat memperingati setengah abad P3, kemudian menyambut pemilu 24 nanti. Kegiatan pastilah ya, itu mulai dari kegiatan yang sifatnya rutin kita intensifkan, kita tingkatkan ya. Seperti konsolidasi itu kan rutin itu setiap bulan ya. Itu kami turun ke cabang itu tingkat kabupaten kota itu cabang. Kami turun ke cabang-cabang terus saja. Dan karena ini mau mendekati pemilu, ya sekalian memperingati setengah abad, kita tingkatkan lagi. Jadi sebulan bisa 2-3 kali di satu cabang itu tadi. Karena itu maka kita berbagi tugas ya, mulai dari yang rutin itu tadi, konsolidasi organisasi, konsolidasi pemikiran juga perlu dikonsolidir ya. Kemudian hal-hal lain ya yang sifatnya melibatkan banyak massa ya, seperti jalan sehat, senam sehat, apa itu si anak-anak muda ini. Iya. Nah, itu banyak sekali kegiatan-kegiatan itu. Karena memang momentumnya kemarin memperingati setengah abad tadi ya Pak ya, dan juga nantinya di 2024 ini ada agenda besar ya Pak ya, pemilu tadi, pilpres juga nih teman-teman semuanya. Jadi memang setiap bulannya sendiri semakin gencar aktivitasnya ya Pak ya, kegiatannya ya Pak ya. Iya, karena kami hidup itu sudah 50 tahun ya, dan pemilu kami sudah puluhan pemilu ini, belasan kayaknya. Ya, sejak pemilu 77 itu pertama kali. Ya, kemudian sampai sekarang udah berapa itu dihitung. Nah itu memang kami akui bahwa selama ini kalau kegiatan menjelang pemilu lagi ada peningkatan yang cukup signifikan ya. Tapi kalau kali ini khusus karena ada 50 tahun memperingati usia P3 ini, jadi 2 tahun ini full kita sampai nanti hari H pemilu itu. Luar biasa. Jadi memang termasuk istilahnya belusukan ke daerah-daerah juga sudah terus dilangsungkan ya Pak. Jadi sebelum Pak Jokowi belusukan itu orang partai ya, saya kira pada umumnya juga demikian. Lebih-lebih masa kami itu kan
banyak itu di desa-desa ya. Kalau dulu hanya 3 partai, kita sama-sama lah, P3 di kota juga banyak, di desa banyak. Tapi di era reformasi ini, jujur saya akui memang P3 itu basicnya ada di pedesaan. Nah, kalau di desa itu kan berarti saya harus belusuan ya. Iya. Ya sampai mulai dari ujung sana di daerah Wonosobo, di pegunungan Sindoro, Sumbing itu. Sampai ke daerah pantai Pantura kan, Rembang itu ya. Pak. Saya dan teman-teman di pengurus DPW begitu ya, pengurus. Demikian juga pengurus cabang juga begitu, belusuan dari kabupaten masing-masing ke desa-desa. Gitu. Udah hafal ya Pak ya? Iya, dan itu menyenangkan sekali. Menyenangkan, ya, betul. Menyenangkan. Di samping ketemu sama masyarakat juga ya Pak ya. Betul, betul. Healing sedikit-sedikit ya Pak ya. Kami ada konsep namanya silaturahmi. Silaturahmi, ya. Betul. Healing juga itu di dalamnya. Healing, silaturahmi itu kita komunikasi tatap muka. Betul. Di situ enak banget. Nah, healingnya di situ itu. Nah, kita saling sharing ya Pak. Iya. Kadang ketemuan itu ada di ladang gitu ya. Kan sekarang kafe itu tidak hanya budayanya orang kota ya, tapi di desa juga ada itu. Membuat kafe di pinggir sawah, di tegalan-tegalan yang ribut. Wah, asik sekali. Jadi itu di samping itu hobi ya. Saya punya hobi yang belusuan begitu karena dulu basic saya wartawan ya. Ya, betul. Jadi senang sekali hunting ke daerah-daerah gitu. Ada misi partai ya. Jadi silaturahmi, ada misi, dan kita bisa menikmati banyak budaya yang ada ya, misalnya makanan di daerah sekitar itu, kemudian kadang main gitar juga. Main suling, tergantung daerahnya ya tadi ya. Ya. Bisa jadi healingnya ini dari pegunungan sampai ke laut ya Pak. Betul, iya. Dan silaturahmi juga pastinya sama masyarakat, itu yang serunya nih Tribuners. Oke, nah ini kalau mungkin dari Pak Masruan sendiri boleh cerita nggak Pak, kalau P3 ini seperti apa sih Pak kekuatannya sendiri untuk di Jawa Tengah? Ya, ada di desa. Di desa. Jadi selagi Indonesia itu masih ada desa, saya yakin P3 masih hidup. Di situ karena dulu ketika begitu reformasi meledak ya, kemudian banyak partai, kami akui memang kami kurang begitu siap ya, sehingga setiap kali pemilu seterusnya kami mengalami penyusutan suara. Tetapi sejak 2 tahun 2 kali pemilu ini itu sudah mentok, artinya. Dan itulah real suara P3. Jadi kalau misalnya bapaknya nggak ada, itu anaknya muncul. Nah itu kalau di Jawa Tengah itu hampir 1 jutaan, ya 1 juta kurang pada pemilu kemarin. Itu hampir sama dengan pemilu sebelumnya. Nah, itu real Jawa Tengah suara P3 segitu. Nah ini kebanyakan ada di desa, kebanyakan. Kecuali daerah tertentu misalnya Jepara, kemudian Rembang, itu orang kota aja, bupatinya aja P3 kan. Ya, betul. Tapi daerah lain yang pada umumnya itu P3 memang masih banyak di kota. Sehingga ketika seorang kayak ya para surveyor ya, itu melakukan survei jajak pendapat politik, jajak pendapat dan sebagainya, itu kan orang desa kurang dijadikan objek ya, jadikan objek penelitian, sehingga suara P3 itu ya sekitar 2 sekian, 3 sekian. Sama, setiap kali pemilu P3 itu disurvei di bawah ekspektasi. Jadi kalau misalnya parliamentary threshold-nya itu 4% misalnya kan, P3 itu 3, bahkan pernah 2, sekian gitu. Orang pesimis. P3 nggak masuk parlemen. Nah, itu sejak dua pemilu itu begitu. Nyatanya selamat sampai sekarang. Nah, karena itu agak luput atau tidak tergarap masyarakat yang ada di desa. Gitu. Kurang pemerataan istilahnya ya Pak? Iya, karena itulah masa kami ada di situ. Karena masanya sendiri ada di desa ya Pak ya? Kebanyakan ada di desa. Dan tadi istilahnya seperti yang Pak Masruan sampaikan, turun-temurun ya Pak, kalau bapaknya
ikut ke anaknya seperti itu ya kebanyakannya. Partai ideologi itu begitu. Ya mungkin kayak PDI juga begitu. Artinya ideologi itu sudah menjadi satu sikap hidup gitu dalam berpolitik. Ya. Kalau tidak ini enggak. Ya. Jadi ini tanpa kampanye ya udah P3. Udah fix ya Pak ya. Coro-coro wong Jawa itu mati urip nih P3 gitu. Itu udah turun-temurun. Ini namanya partai ideologi, bukan karir ya. Kalau politik itu sebuah karir, ya partai itu sebuah profesi gitu ya, bisa ke sana ke sini, tempat profesi untuk berkarir, ya bisa pindah sini, pindah sini. Itu hal yang lumrah. Tetapi DP3 tidak, karena prinsip DP3 itu ada prinsip ibadah, ya. Prinsip ibadah itu apa? Apa yang dilakukan itu ya untuk yang di atas. Betul. Pada akhirnya itu yang di atas. Itu prinsip betul itu. Ya mirip-mirip agama lah ya. Tapi kalau agama kan lebih tinggi lagi kan. Kayak ini dalam tataran politik, ideologi itu semacam itu. Jadi sulit sekali untuk bisa sih berubah, itu bisa, namanya manusia ya. Tetapi sulit. Nah inilah yang masa yang menganggap P3 itu mati urip itu. Nah ini yang kita rawat terus, di samping nanti ada strategi lain untuk yang komunitas lain. Gitu. Oke, seperti itu ya Pak ya. Jadi seperti itu keunikannya P3 ya Pak ya. Ya, mungkin unik ya. Ya. Dan istimewanya P3 sendiri. Oke, nah ini kalau terkait dengan pencalekan sendiri nih Bapak, untuk di P3 seperti apa Pak mungkin tahapannya sekarang ini Pak Maswan? Ya, saya pikir partai lain juga sudah mulai menggarap secara intensif ya semua pencalekan ini, dan di P3 karena infrastruktur kami itu udah sampai pada tingkat desa, malah di tingkat dusun juga, namanya ranting ya, di tingkat desa, di atasnya kecamatan namanya anak cabang, tingkat kabupaten cabang, kalau provinsi itu wilayah. Ini semua sudah terbentuk ya. Katakan dari sekian 8.000 sekian desa yang ada di Jawa Tengah ini, kira-kira 6.500 sudah terbentuk. Jadi memang kami akui belum sepenuhnya. Kan ada beberapa kendala ya, misalnya itu daerah kering P3, jadi cari kader untuk jadi pengurus tingkat desa, ya kami mengalami kesulitan. Ya. Nah tapi secara umum, terutama basis-basis orang-orang Nahdlatul Ulama ya, orang Muhammadiyah, kelompok pengajian yang ramai, wah itu udah sampai pada tingkat RT ada kami. Ya, kayak di Jepara, di Demak, Rembang, ada lagi Pemalang, ya, itu udah sampai pada tingkat apa RT itu ya, RT RW itu ada pengurusnya gitu ya. Nah ini kami tinggal apa ya, karena infrastruktur partai itu sudah terbentuk, kemudian kami melakukan konsolidasi tadi untuk selanjutnya hal-hal yang bersifat langsung ke konstituen itu sedang kita lakukan terus-menerus sejak harlah partai kemarin pada 5 Januari kita launching untuk menggait terutama kalangan santri-santri muda, milenial lah, dari kalangan santri. Ya, itu nanti kita bahas juga ya Pak ya, terkait dengan milenial ini. Oke, nah kalau misalkan ini kan memang arahnya ke tahun 2024 semua ya Pak, untuk politik memang sekarang saat ini fokusnya sedang ke pilpres nanti, ataupun pemilu nanti seperti itu. Nah mungkin terkait dengan target perolehan kursi ataupun suara, kalau dari P3 ini seperti apa Pak? Ya, jadi pemilu 2019 bisa saya katakan P3 itu pada titik nadir yang paling rendah. Ya, menjelang pemilu ketua umum kami ditangkapkan, ada musibah, dan ini dampaknya luar biasa. Itu kami masih di tingkat pusat masih 19 kursi, dan semua DPC atau daerah-daerah wilayah P3 hampir semua turun. DKI itu DPR-nya dulu 10, tinggal 1. Kemudian Jawa Barat itu di atas 10, tinggal 3 atau 4. Jawa Timur itu sama, 10, 11, tinggal 5. Nah, alhamdulillah di Jawa Tengah
yang pemilu sebelumnya pada tahun 2014 ya, itu dapat ada kursi 8 di Jawa Tengah. Pemilu kemarin justru naik 1 menjadi 9. Wah, jadi ada hal yang di luar nalar gitu. Apa? Jadi kalau yang lain itu pada turun, itu logis, memang berat sekali. Iya, betul. Secara psikologis P3 tertekan sekali, ya tertekan sekali. Di mana ketua umum kena masalah itu kira-kira 2 bulan, jadi hancur semua. Itu. Nah, tetapi kami melakukan upaya yang konsep silaturahmi itu tadi, konsep silaturahmi. Dan karena saya yakin bahwa dalam silaturahmi ini ada tangan Tuhan di dalamnya, gitu. Ada, Tuhan berperan di situ, gitu. Jadi saya optimis ketika semuanya banyak yang galau, kami optimis. Nah, alhamdulillah dari 8 menjadi 9. Nah, ke depan tentu saja kami punya harapan yang lebih karena kondisi internal P3 dan sampai detik ini, dan saya yakin nanti sampai hari H pemilu kondusif, solid, kondusif, dan patut kami untuk di Jawa Tengah dari 9 kami akan bertekad di semua dapil ada. Jadi kemarin itu hanya 9, berarti yang ada yang enggak kan ada 4 ya, karena ada 13, yang 4 itu daerah Solo, kemudian Semarang Kota. Ini P3 berat sekali cobaannya. Nah itu ada 4 lah. Nah itu akan kami perjuangkan untuk dapat kursi. Jadi di masing-masing dapil ada 13 dapil semua terisi. Dengan demikian maka 13 kursi itu akan menjadi target kami pada 24 nanti. Amin. Semoga Amin. sesuai dengan targetnya ya Pak ya. ya. Iya. Oke. Dan tetap optimis tadi ya Pak ya. Oke. Tetap optimis dan tetap semangat ya Bapak seperti itu. Oke. Nah kemudian kalau mungkin ini terkait dengan yang namanya P3 ini juga tidak luput dengan yang namanya tokoh penting ya Pak ya. Ya. Oke. Nah apakah ada sosok kiai ataupun ulama Pak yang mungkin melekat di tubuh P3 sendiri untuk sebagai istilahnya perekat bangsa sendiri Pak? Iya. Jadi P3 itu partai yang pada awalnya itu didirikan bukan oleh tokoh figur. Betul. Bukan. Tidak kayak partai lain ada figur ini, wah dan kuat sekali. P3 itu kumpulan para kiai. Betul. Kumpulan para ulama, aulia itu wali ya, kayak Sunan Kalijogo. Itu kan namanya wali itu kan. Nah, wali-wali pada tahun berdirinya P3 itu berkumpul. Dari partai-partai Islam ada partai NU, partai Parmusi ya. Jadi partai Islam digabung jadi satu, namanya P3 pada tanggal 5 Januari 73. Yang nasionalis dan non muslim digabung menjadi PDI kan gitu. Golkar berdiri sendiri. Nah, dilihat dari latar belakang berdirinya yang semacam itu, maka P3 itu dibentuk oleh kekuatan ulama, bukan figur. Betul. Nah, dulu itu ada figur yang hebat sekali, yaitu Pak Dr. Idham Khalid yang pernah jadi ketua MPR DPR waktu itu kan. Kemudian ada Pak yang sangat dihormati di P3 yaitu Kiai Bisri Sansuri. Kiai Bisri Sansuri dari Tambak Beras, Jombang. Itu salah satu pendiri dari 3 pendiri NU. Jadi Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Wahab Hasbullah, dan Kiai Bisri Sansuri. 3 ini. 3 inilah yang kemudian, satu dari yang 3 ini karena yang 2 ini sudah wafat, tinggal Kiai Bisri Sansuri bergabung sama mengumpulkan para kiai-kiai termasuk yang dari kalangan muslimin ya. Muslimin itu bahasa lain dari Muhammadiyah yang berpartai gitu. Bentuk P3. Itu artinya apa? Kelompok ulama. Hanya saja ketika terakhir ini ya ada Mbah Mun. Iya, Mbah Mun, betul. Ya, Syekhona Simbah Maimun Zubair yang sangat karismatik. Betul. Itu menjadi kekuatan semacam ikon ya, semacam itu, semacam ikon. Nah, kemudian timbul pertanyaan, nah setelah Mbah Mun nggak ada misalnya begitu, gimana nih P3? Nah itu tadi yang saya sebutkan bahwa memang figur
Syekhona Mbah Mun tidak akan tergantikan, itu pasti ya. Karena posisi harismatik itu sulit, sulit. Dipaksa-paksain tetap nggak bisa. Nggak bisa ya Pak ya? Nggak sembarang Tetapi orang ya Pak? ya, tetapi masih banyak kiai yang lain gitu ya. Ada kiai misalnya di Jawa Tengah ini yang sangat harismatik, ada Kiai Haris Sodako, ada Kiai Mustafa Aqil Siroj, itu menantunya Mbah Maimun. Ada putra-putra Mbah Maimun sendiri, ada Gus Nancih Maimun, ada Gus Ubab Maimun, ada Gus Yasin Maimun. Nah, ini putra-putra Mbah Mun ya, yang sampai detik ini kedekatannya dengan P3, bahkan ada yang jadi pengurus P3. Nah, ini masih menjadi kekuatan utama. Kekuatan P3 itu ada di ulama. Nah, sekarang siapa ulamanya? Banyak gitu. Memang yang sekaliber Syekhona Mbah Mun nggak ada, ya kan sudah nggak ada. Tetapi ini ada proses, ya. Saya proses, saya yakin dari zuriyah atau keturunan Mbah Mun, saya yakin itu nanti akan ada yang terus ibarat bintang itu akan terus bersinar, dan kiai-kiai yang lain. Itulah kekuatan P3 ada di situ. Jadi tentu kami ketika Mbah Mun wafat sangat tergoncang, iya, karena beliau adalah penuntun kami di dalam dunia politik yang dihargai atau dihormati oleh hampir semua orang Muslim ya, bahkan non Muslim juga sangat menghormati beliau. Tetapi kemudian kita nggak boleh membeli ya, terus galau terus enggak. Kemudian kiai-kiai yang lain akhirnya jadi ya ada minta maaf. Ini kesempatan gitu kan, kesempatan untuk muncul gitu, untuk mengaktualisasi harismanya itu. Tadi ya Pak ya, sisi positifnya dari Mbah Mun sendiri. Karena memang kalau P3 ini salah satu tadi yang bisa dibilang sama Pak Mas Duan juga ikonnya tadi ya Pak ya. Ya betul. Oke, seperti itu Tribuners. Tapi seperti yang disampaikan Pak Mas Duan juga sudah banyak bermunculan yang lainnya juga ya Pak ya, tokoh-tokoh yang lain. Kemudian tadi dari keluarga Mbah Mun sendiri juga turut aktif. Ada yang juga jadi pengurusnya juga P3 ya Pak ya. Oke, seperti itu Tribuners. Nah ini kalau misalkan kita beralih Bapak ke persiapan Pilpres dan juga Pilgub juga, seperti apa ini Bapak kalau misalkan dari P3 sendiri? Iya, Pilpres itu kan P3 bagian dari KIB. Udah punya satu konsensus ya, satu wadah namanya Koalisi Indonesia Bersatu ya. Bersatu atau berbahagia itu saya kata. Dan KIB ini sampai detik ini belum memunculkan figur itu, masih dalam proses penjaringan ya. Nah ketika penjaringan ini ada beberapa yang dekat, ya dekat itu artinya figur-figur itu banyak mendatangi forum-forum misalnya di P3 gitu kan. Kami sendiri di Jawa Tengah itu ada 2 figur, malah 3 ini. Ada siapa ketika kami mengadakan Pukerwil, musyawarah kerja wilayah, kira-kira 4 bulan yang lalu, itu kami mendatangkan si Pak Erick Thohir, kapasitasnya sebagai menteri, dan Pak Ganjar Pranowo sebagai gubernur, karena tempatnya di Semarang kan. Ya, meskipun oleh pers diseret-seret, ini calon P3, ya itu terserah monggo ya. Ya kami ikut senang aja, ikut senang ya. Tapi kapasitas beliau-beliau yang hadir itu sebagai gubernur untuk Pak Ganjar dan Pak Erick Thohir sebagai kapasitasnya sebagai ketua masyarakat ekonomi syariah itu, kalau nggak salah itu ya sekitar itu, karena dia ketuanya di Indonesia gitu. Bahkan setengah bulan sebelumnya ya, di pondoknya Kiai Dr. Kiai Faudolan itu di Ngalian Semarang ini, itu ada silaturahmi ulama yang menghadirkan para tokoh tingkat nasional, mulai dari Pak Anies Baswedan, waktu itu masih menjadi Gubernur DKI Jakarta. Ada Pak Ridwan Kamil, ya Gubernur Jawa Barat. Ada Bu Hovifah, ya dari Jawa Timur. Pak Ganjar memang waktu itu berkenaan dengan acara lain nggak bisa hadir, tapi menyampaikan pidatonya. Kemudian
beberapa figur yang lain. Bahkan Pak Sandi sendiri kemarin datang di Semarang di Pondok Fadlan di Mijen itu. Nah, itu Pak Sandi. Artinya apa? Nama-nama ini sudah kami baca di forum itu kan kami baca, kami dengar pikirannya ya. Kami sampai ya kayak mak-mak itu kan yang mak-mak muda juga lah. Kehadiran Pak Sandi itu kan senang sekali kan? Ya, wow, ramai pada selfie begini. Nah, poinnya apa? Bahwa di P3 sendiri yang merupakan bagian dari KIB itu tengah mendengarkan suara-suara dari beliau-beliau yang dianggap sebagai figur yang punya nama secara nasional itu. Pertanyaannya mungkin sampai kapan itu kan, ya, gitu kan? Betul. Ya, ada waktunya. Ya, kita kan nggak ingin tergesa-gesa ya. Saya yakin itu. Yang lain mau deklarasi figur, monggo itu bagus, bagus ya, bagus. Karena itu sangat menggairahkan untuk menandai bahwa demokrasi di Indonesia hidup. Tetapi kami tidak secepat itu karena kami tidak akan salah pilih. Karena caranya Pak Jokowi itu ojo gerusa-gerusu apa? Enggak kemerungsung ya Pak ya? Ojo kesusu, ojo gerusa-gerusu. Pemimpin nasional yang kita pilih itu ya, tidak hanya sekedar figur menang di survei ya, tidak sekedar yang ramai balihonya, tidak, tapi satu pikirannya. Yang kedua apa? Karena kami partai Islam, pasti akhlaknya. Kami lihat itu akhlaknya ketika dia jadi tokoh nasional gimana. Kan harus kita lihat itu. Betul ini dan wanti-wanti poro kiai itu begini. P3 jangan terpancing dengan glamurnya nama itu ya. Tetapi lihat satu akhlaknya. Jadi karena ini kiai kan yang pesen pasti soal akhlak. Akhlak itu tidak berarti orang itu harus pinter agama, sholat malamnya tidak pernah putus, ya, puasa Senin Kemisnya pasti, bukan itu. Akhlak itu banyak cara dia mengelola profesi dia ketika menjadi figur nasional. Kalau menteri bagaimana dia menjadi menteri, kalau pedagang pengusaha bagaimana dia menjadi pengusaha, pernah maling enggak, pernah korupsi enggak, kemudian iya. Soal keluarganya bagaimana bisa mengelola negara ini kalau keluarganya kurang, nah gitu, semacam itu bagi kiai penting sekali, gitu. Nah kemudian pikiran-pikirannya yang kita lihat kemarin itu mulai dari Pak Ganjar, Pak Erik, Pak Sandi dan para gubernur tadi itu bagus, betul bagus. Memikirkan untuk bagaimana membawa Indonesia menjadi yang lebih hebat, lebih makmur, lebih sejahtera, lebih kuat dan sebagainya. Nah kalau nanti definisinya begitu ya, semuanya hebat. Ada satu hal yang tidak bisa P3 tinggalkan, yaitu minta petunjuk sama yang di atas, minta petunjuk sama Allah. Ya ada yang melalui tirakat ada lewat salat minta petunjuk itu tadi, kemudian dimusyawarahkan. Belum lagi nanti P3 terikat dengan partai lain KIB, dengan Golkar, dengan PAN, mungkin ada partai yang lain nanti masuk. Nah itu berarti butuh waktu. Oke, proses ya Pak, masih proses ya Pak ya? Iya. Oke. Masih proses. Ya. Nah ini tinggal Tribuners dan teman-teman semuanya menanti aja nih Pak, kapan ya Pak pengumumannya tadi ya. Siapa bakal calonnya yang nanti mungkin akan diusung sebagai Pilpres ataupun Pilgub juga ya Pak dari KIB dan juga P3 ini sendiri. Iya, kalau nanti saya dapat bocorannya saya sampaikan di Tribuners ini. Langsung ya Pak ya? Pertama kali ya Pak? Ya eksklusif nih, ditunggu aja nanti ya Tribuners. Karena tadi memang seperti yang disampaikan Pak Masruhan sendiri, banyak ini ya Pak ya, istilahnya pertimbangan siapa menentukan, jangan terburu-buru istilahnya, tidak gerusa-gerusu, kemerungsung seperti itu ya Pak, kesusu gitu Tribuners. Jadi memang butuh waktu
nanti kalau misalkan waktunya sudah tepat, insya Allah akan segera secepatnya diumumkan ya Pak ya? Ya, insya Allah. Oke, seperti itu. Nah ini masih berkaitan juga Bapak terkait dengan calon ini. Kan ada rumor-rumor ya Pak ya, kalau P3 ini nantinya akan mengusung Gus Yassin untuk di Pilgub sendiri. Nah ini mungkin dari Pak Masruan seperti apa ya Bapak? Di Jawa Tengah itu jelas Gus Yassin bisa dikatakan figur nomor 1. Betul. Ya. Beliau kapasitas putra dari Syekhona Mbah Maimun. Kemudian posisi sekarang sebagai wakil gubernur. Kalau kemudian nanti ya P3 itu artinya apa, dengan kalkulasi politik dan sebagainya itu mampu gitu ya di pilkada dalam hal ini Provinsi Jawa Tengah, Gus Yassin itu kesempatan paling tinggi, kesempatan yang paling luas, paling mungkin gitu, kesempatan paling mungkin untuk di pilgubnya atau wagubnya gitu. Monggo. Nah ini kan kita masih butuh waktu ya, karena kami juga menyadari bahwa P3 bukan partai yang bisa mengusung sendiri. Kami itu 9 kursi, ya. Belum ada apa-apanya itu dengan PDI Perjuangan ya. Jadi kalau misalnya di tingkat calon wagub, itu kita sudah 1 poin ya, karena sekarang sudah jadi gitu. Jadi tinggal ya ngajukan lagi aja. Ibaratnya dokumen-dokumen fotonya barang ketika dulu jadi pemilihan wagub kan sudah ada itu. Tinggal mulai sedikit-sedikit aja lah. Oke, persiapannya sudah ini ya Pak ya, karena mengingat Gus Yassin juga saat ini menjabat sebagai wakil gubernur juga. Ya. Seperti itu. Nah yang ini juga nanti kita tunggu saja ya Pak ya, kabar selanjutnya seperti apa. Betul. Nah ini tadi sebelumnya sudah sempat disinggung sama Pak Masruan juga Pak terkait dengan menggait suara milenial nih Bapak. Tadi kan kalau misalkan Pak Masruan sempat cerita juga kalau identiknya P3 ini suaranya di desa. Kemudian tapi ada cara-cara lain juga ini untuk menggait santri, termasuk tadi milenial juga. Nah ini mengingat tadi P3 sendiri juga sudah setengah abad, ini seperti apa Pak caranya nih Pak? Ya, milenial di P3 itu adalah kalangan santri yang saat nanti pemilu itu menjadi pemilih pemula atau lagi sekali milih. Berarti besok baru pemilu yang kedua gitu kan. Itu milenial. Dan itu kita sudah kalkulasi di berbagai basic ya, pusat-pusat pondok pesantren, pengajian-pengajian anak-anak muda itu kita ada dari kalangan santri milenial itu sampai dengan 2,5 juta komunitas itu. Ini yang aktif 2,5 itu, 2.500.000 yang sempat kami lihat faktanya dan kami mendekati itu. Pasti tidak semuanya, saya yakin itu pasti ya, kami tidak akan gede rumongso ya, GR itu enggak. Dari separuh itu kami optimis bisa. Jadi kalau 2.500.000 yang sekarang ada di semua daerah itu ya, yang kebanyakan tadi saya sebutkan di pesantren-pesantren, di lingkungan pengajian-pengajian, kemudian di ormas-ormas pemuda ya, kayak kalau di NU itu ormas pemudanya ada Ansor, ada putrinya ada Fatayat, penuh. Di Muhammadiyah ada IMM ya, pemuda Muhammadiyah, ada Aisyah dan sebagainya. Itu kami melakukan pendekatan itu. Nah, itu. Jadi kalau di situ itu real itu artinya ini bersinggungan dengan P3 gitu. Misalnya begini, dia bapaknya dulu P3 atau minimal mbahnya P3. Nah, kemudian dia sekarang masih liar dalam arti tidak terikat dengan partai apapun gitu. Itu masih 2,5 juta. Dari situlah kami akan tembak gitu. Paling enggak separuh dari itu. Ya. Jadi kalau digabung dengan suara P3 yang mati urip melu P3 iku mau ya, yang 1 jutaan ditambah itu tadi, maka kami sangat optimis. Hitungan matematika itu bisa memenuhi 13 kursi dan di semua daerah pemilihan
ada kursinya untuk provinsi. Amin. Sesuai dengan Amin. tadi ya Pak, targetnya tadi juga ya. Ya. Target pemilihan suara dan juga kursinya ini sendiri seperti itu. Jadi memang P3 sendiri ini menyasar semuanya ya Pak ya. Jadi tadi milenialnya juga digaet, terutama untuk para santrinya, kemudian yang di desa-desa tadi yang istilahnya mati urip ya Pak ya. Seperti itu. Oke. Nah ini mungkin kalau untuk di Jawa Tengah sendiri dari Pak Mas Burhan seperti apa Pak? Mungkin terkait harapan, kemudian ada mungkin imbauan atau pesan-pesan untuk masyarakat Jawa Tengah Bapak? Jadi secara antropologis di Jawa Tengah itu kan masyarakatnya ada santri gitu kan. Ada ini kalau kita menggunakan teori dari Clifford Geertz ya. Ada abangan, ada setengah santri, setengah abangan. Itu oke lah di satu sisi gitu. Tetapi sebetulnya itu nggak benar sepenuhnya. Karena seorang santri pun itu nasionalis sekali gitu kan. Jadi kalau ada dikotomi santri dan nasionalis ya, religius dan nasionalis itu sebetulnya sulit itu untuk bisa dibenarkan. Karena seorang santri ya yang sangat religius itu juga nasionalis gitu. Seorang yang sangat nasionalis itu juga religius, bisa begitu. Jadi soal itu jadi cair, jadi nggak bisa begitu aja. Nah, tetapi kalau kita mengklasifikasi secara lingkungan ya, itu ada yang lingkungan santri ya gitu. Lingkungan santri itu berarti lingkungan yang budayanya itu dekat-dekat dengan semacam NU lah gitu ya. Muhammadiyah juga, Rifaiyah itu santri, ditandai dengan banyak pengajian dan macam-macam lah ya yang bisa dikatakan misalnya itu masyarakat semacam masyarakat tradisional. Tapi itu sebetulnya nggak benar ya masyarakat tradisional juga. Tapi itulah. Tapi di sisi lain ada masyarakat dari lingkungan yang kurang semacam itu ya. Saya nggak tahu itu bahasanya apa gitu. Nah, inilah yang menjadi penopang Jawa Tengah. Jadi Jawa Tengah itu bisa menjadi kuat, santrinya hebat, kemudian yang masyarakat abangan menurut Clifford Geertz itu tadi itu juga hebat budayanya dan seterusnya. Ini menjadi penopang kuatnya Jawa Tengah. Nah, dari situlah maka kami ingin bermain gitu. Jadi kalau kami tidak bisa main untuk misalnya kalangan abangan ya, tanda petik, ya kalangan santri tanda petik. Nah inilah yang tadi kami ingin menguatkan di situ gitu. Agar secara budaya P3 bisa menguatkan satu budaya ini, mungkin ada partai lain yang bisa menguatkan bermain untuk abangan itu tanda petik. Nah, itu kan bagus sekali gitu. Inilah Jawa Tengah gitu. Ditopang santri ini kiai ini kemudian kalangan cendekiawan, pengusaha banyak. Nah, itu. Memang situasinya macam-macam ya Pak kalau di Jawa Tengah sendiri ya. Iya. Itu. Tadi ada kiai, ada santrinya juga, kemudian kalangan cendekiawan, masyarakatnya sangat amat beragam Pak ya kalau di sini ya. Sebetulnya Pak, ya? hampir sama dengan Jawa Timur ya. Tapi Jawa Timur itu kesantriannya, kultur santrinya terlalu kuat. Iya. Dominan sekali. Tapi kalau Jawa Tengah bisa 50-50 gitu kan. Karena itu misalnya ini di satu sisi PDI bisa kuat karena menguasai itu satu komunitas yang apa itu bahasanya, mau dibilang abangan atau apa monggo, itu hanya istilah saja ya. Nah, yang di sini ini ada PKB, ada P3, kan bagus ini. Nah, dari dua inilah yang menjadi kekuatan yang katakan bisa seimbang lah ya, hampir seimbang gitu. Hampir seimbang untuk bisa menyangga Jawa Tengah menjadi lebih makmur, damai dan kuat. Gitu. Memang mix and match ya Pak ya, kalau di sini ya Pak. Istilahnya seperti itu. Nah ini Pak Mas Burhan, mungkin sebelum menutup ada pesan-pesan Bapak yang mau disampaikan kepada Tribuners semuanya Bapak? Nah, jika para Tribuners ini merasa sebagai orang baik, majulah sebagai calon. Minimal gunakan hak Anda. Karena kalau tidak memilih, jangan salahkan. Yang terpilih nanti bukan orang sebaik Anda. Nah, ya itu kan? Dia Pak ya. Jadi orang-orang baik, ayo
nyalek, kalau nggak nyalek di mana aja, mau nyalek tingkat pusat, provinsi, kabupaten, silakan. Silakan ya Pak ya. Tidak di P3 juga nggak apa-apa, ya sesuai dengan hati nurani Anda, gitu ya. Kemudian ada pilkada juga, ada nanti pilkades. Pokoknya ada pemilihan ikut, termasuk pemilihan Ratu Ayu. Ya. Nggak, itu semua pemilihan kompetisi yang sifatnya itu nanti orang itu punya stempel, artinya punya kekuasaan, ikutilah. Sehingga Anda tidak ngedumel nanti, wah presidenku kayak gelo itu ya Pak ya istilahnya bupatiku, Pak ya. gubernurku, DPR-ku, karena kamu tidak Aktif, nyalon. ya, tidak nyalon. Karena itu kalau tidak nyalon, pilihlah orang yang baik menurut Anda semua yang masuk kategori orang-orang baik. Nah, itu dia Tribuners pesannya dari Pak Mas Ruhan. Jadi kalau misalkan pengen aktif di politik ya Pak ya, tadi Ya, bisa monggo. langkah-langkahnya mungkin nyalek ya dimanapun ya Pak ya, dan sebagai apapun juga Ya. bisa, ataupun langkah lainnya nanti di 2024 ya Pak, manfaatkan suaranya di Pilpres ataupun di pemilu nanti tanggal 14 Februari ya Pak ya. Betul. Harus aktif. Jangan seperti pesannya Pak Mas Ruhan nanti kalau sudah terpilih akhirnya ini ya Pak, gelo gitu ya Pak ya. Iya, jadi Jangan sampai. keduwung buri ya, jangan. Nyesel Jadi, di belakang ayo, jangan. partisipasi sesuai dengan kemampuan kalian. Oke, itu sangat dibutuhkan ya Tribuners. Keaktifan kalian juga dan suara kalian itu sangat penting untuk kemajuan Indonesia yang lebih baik ya Pak ke depan. Minimal untuk Jawa Tengahnya dulu. Minimal di Jawa Tengahnya, betul. Oke, terima kasih banyak Pak Mas Ruhan, sangat seru sekali bincang-bincangnya sore hari ini. Terima kasih Ya, banyak Bapak. terima kasih sudah Mbak menyempatkan Ruth, waktunya. semuanya Terima kasih Tribuners juga, Bapak. top. Oke, top untuk semuanya. Bapak sehat selalu Amin. dan sukses selalu Amin. juga. Amin. Semoga semua pengharapan dan tadi apapun yang dicapaikan, impikan semuanya bisa tercapai ya Pak ke depannya ya Pak ya. Ya, Dan insya semakin Allah. sukses juga untuk P3. Amin. Terima kasih banyak juga untuk Tribuners yang sudah menyaksikan Tribun Topik kali ini bersama dengan Pak Mas Ruhan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Sehat selalu.